Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Izka Ikhwanul Muttaqin dengan NIM 2383111072 dari Universitas Islam Negeri Sibar Syekh Nurjati Cirebon dengan Prodi Hukum Keluarga Islam akan memenuhi tugas UTS yang telah diberikan kepada saya dengan mata kuliah Perbandingan Hukum Keluarga di Dunia dengan dosen pengampu Bapak Ahmad Rafi'i MLM PhD untuk memenuhi tugasnya. Baik, langsung saja ke pembahasannya. Yang pertama saya akan membahas tentang klasifikasi sistem hukum di dunia dan istilah hukum itu tersendiri. Nah, sistem ini berasal dari bahasa Yunani, yakni sistem yang dapat diartikan sebagai keseluruhan yang terdiri dari macam-macam fragmen, dan secara generik sistem ini didefinisikan berupa sekumpulan elemen-elemen yang dimana saling berinteraksi untuk mencapai suatu tujuan. Eksperimen berpendapat bahwa sistem hukum adalah suatu perangkat operasional yang meliputi institusi, prosedur, dan aturan hukum. Yang artinya sistem hukum itu tidak hanya terdiri dari aturan-aturan tertulis saja, tetapi juga mencakup lembaga yang menjalankan dan menegakkan hukum itu tersendiri. Yang kedua, ada pendapat dari Ren David yang menawarkan kriteria yang lebih kompleks dan dengan menggabungkan aspek ideologi. Nah, seperti agama, politik, dan ekonomi serta teknik hukum itu tersendiri. Nah, yang pertama menggabungkan atau membagikan sistem. Yang pertama ke geremanik. Hukumnya itu tersendiri untuk membagi sistem dua hukum ke dalam 4 keluarga besar. Yang pertama itu menggabungkan atau membagikan sistem yang pertama ke Romano-Germanik. Yang kedua ada common law, yang ketiga ada hukum sosial, dan yang keempat ada hukum agama atau tradisional. Nah, menurut Ren David, selaras dengan pandangan tersebut, Mark Enkel pun mengkelompokkan sistem hukum berdasarkan sejarah perkembangan metode penerapannya ke 5 kategori. Yang pertama ada civil law, yang kedua ada common law, dan yang ketiga ada sistem Timur Tengah, yang keempat ada Timur Jauh, dan yang kelima ada sosialisasi. Nah, suatu sistem hukum dalam operasi aktualnya merupakan sebuah organisme di mana struktur, substansi, serta kulturnya itu berinteraksi. Yang pertama mengenai strukturnya. Struktur itu ialah elemen nyata seperti jumlah hakim dan yurisdiksi pengadilan. Yang kedua ada substansi. Substansi itu adalah peraturan dan ketentuan perilaku institusi. Dan yang ketiga itu adalah kultur, yang dimana kultur ini adalah adat atau kebiasaan, opini, cara berpikir yang mengarahkan kekuatan sosial menuju atau menjauh dari hukum. Selanjutnya ada sistem sivil. Sistem hukum ini berkembang di negara-negara Eropa daratan dan sering disebut sebagai sivil, yang semula berasal dari kodifikasi hukum yang berlaku di Kekaisaran Romawi pada masa pemerintahan Kaisar Yustianus pada abad ke-6 sebelum Masehi. Nah, sistem sipil law mempunyai 3 karakteristik. Yang pertama ada hukum tidak terikat pada presiden, sehingga undang-undang ini menjadi sumber hukum terutama atau sumber hukum yang utama. Dan sistem peradilan bersifat inkuisitorial dan karakteristik.
Nah, untuk karakteristiknya yang utama yang menjadi dasar sistem hukum si pulau ini adalah hukum itu memperoleh kekuatan mengikat. Penganut si pulau ini memberikan kekuasaan yang besar bagi para hakim untuk memutuskan perkara tanpa perlu meneladani putusan-putusan hakim yang terdahulu. Nah, itu bisa menjadi pegangan hakimnya itu sendiri ialah aturan yang dibuat oleh parlemen, atau jika di Indonesia itu dinamakan mungkin DPR, yaitu undang-undang. Dan yang selanjutnya mengenai sistem common law. Nah, terdapat 3 karakteristik utama dalam sistem hukum ini. Hukum umum atau hukum common law ini yang pertama yaitu jurisprudensi atau keputusan pengadilan berfungsi sebagai sumber hukum utama. Dan yang kedua ialah menerapkan prinsip stare decisis yang menuntut pengadilan untuk mengikuti presiden. Nah, yang ketiga ialah pendekatan. Yang ketiga adalah mekanisme peradilan menggunakan pendekatan adversial. Nah, di dalamnya itu common law itu sendiri. Jadi karakteristik yang tadi sudah disebutkan 3 poin tadi ialah karakteristik daripada common law. Nah, di mana para pihak berlawanan menyampaikan argumen mereka di hadapan hakim atau juri. Nah, sistem hukum ini atau sistem hukum common law ini berasal dari Inggris, di mana norma hukum itu banyak berasal dari kebiasaan masyarakat dan masyarakat sekitar yang kemudian dikembangkan dan dirumuskan menjadi sebuah aturan melalui putusan pengadilan. Nah, untuk asal-usul common law ini dapat dikaji kembali dapat dikaji kembali di tahun 1066 ketika itu Inggris berada dalam sistem feodal. Nah, pada masa itu tanah dibagi antara para lord dan orang biasa. Nah, orang biasa ini wajib menyewa atau mengontrak tanah mereka. Dengan meningkatkannya kekuasaan para lord ini atau para petinggi lah, kita sebut para petinggi. Nah, mereka mendirikan pengadilan-pengadilan lokal yang disebut sebagai pengadilan kecil. Atau pengadilan ini bisa menyelesaikan berbagai sengketa berdasarkan kebiasaan atau aturan daripada petinggi yang ditentukan sendiri oleh petinggi tersebut. Nah, dan selanjutnya itu mengenai sistem hukum keagamaan. Nah, sistem hukum keagamaan ini merupakan salah satu sistem hukum yang bersumber dari ajaran agama dan nilai spiritual yang diyakini oleh suatu komunitas masyarakat. Dan dalam sistem ini aturan hukum itu tidak hanya berfungsi mengatur hubungan antar manusia atau juga kita sebutnya hubun nas gitu. Nah, tapi hukum agama ini ialah hablum minallah saja. Tidak hanya hablum minan nas. Jadi kita dalam aturan agama ini atau hukum agama ini itu mengatur hablum minan nas dan juga hablum minallah, yaitu hubungan kepada Tuhan. Nah, oleh karena itu hukum keagamaan ini memiliki dimensi moral, etika, dan spiritual yang begitu kuat gitu. Sehingga pelaksanaannya itu tidak hanya didorong oleh sanksi formal negara saja, tetapi juga dengan kesadaran religius. Dan yang selanjutnya ialah sistem hukum kebiasaan atau yang biasa kita sebut ialah hukum adat lah. Hukum adat. Nah, sistem hukum adat di Indonesia ini pada dasarnya merupakan bagian daripada keluarga besar sistem hukum kebiasaan
atau yang bisa dinamakan yaitu customary law yang diakui secara global dan di mana secara komparatif hukum adat ini di dunia itu memiliki akar yang serupa dengan hukum adat yang ada di Indonesia, yaitu lahir dari praktik-praktik sosial atau masyarakat yang dilakukan secara berulang-ulang dan diterima sebagai kewajiban hukum oleh masyarakat tersebut. Yang selanjutnya ialah pembahasan mengenai hukum keluarga di era modern. Nah, hukum keluarga merupakan istilah yang diambil dari pengertian akademisi barat, yaitu family law. Pengertian hukum yang pertama menurut usul fikih yakni doktrin atau kitab syar'i yang berhubungan dengan mukallaf atau orang yang sudah dikenai hukum. Dan menurut fikih definisi dari hukum itu sendiri ialah efek yang dihendaki oleh syar'i dan Allah. Yang ketiga menurut umum ialah peraturan atau seperangkat norma yang mengatur tingkah laku manusia di dalam masyarakat atau di dalam bermasyarakat. Nah, hukum Islam itu merupakan kerangka hukum yang diatur oleh Allah Subhanahu wa taala dan terbagi menjadi 3 aspek. Yang pertama hubungan manusia dengan Tuhan, yang kedua manusia dengan manusia, dan yang ketiga ialah manusia dengan diri sendiri. Dalam konteks hukum keluarga dan pembaruan hukum Islam, ada beberapa hal yang penting wajib kita tahu gitu. Yang pertama ialah mengenai syariat sebagai sumber hukum hakiki. Hukum Islam ini melalui tingkah laku manusia dari dulu. Sekarang juga mungkin seperti itu, bisa dikatakan seperti itu. Dan fikih ini terinterpretasi oleh para ulama terhadap syariat dengan menggunakan atau menggunakan metode tertentu gitu untuk melahirkan hukum ini atau hukum Islam ini. Nah, saya mengomentari dari kodifikasinya hukum keluarga ini bisa disimpulkan dari pernyataan Amin Suma dan Wahbah Juhaili mengenai ahwalu asyasyah, bahwasannya tidak hanya mencakup perkawinan saja, tapi juga ahwalu asyasyah ini pembahasan hukum keluarga yang dimana mencakup beberapa aspek. Yang pertama ialah perkawinan, itu pasti, dan yang kedua ialah kewarisan, yang ketiga ialah wasiat, yang keempat ialah perwalian, dan juga yang lainnya. Mungkin hanya 4. Dengan perkataan lain, hukum keluarga pun tidak hanya terbatas pada undang-undang perkawinan saja, tetapi peraturan-peraturan yang secara eksplisit mengatur tentang aspek-aspek hukum keluarga. Jadi mengenai hukum keluarga itu kita tidak selalu hanya membahas tentang perkawinan atau pernikahan, bukan hanya itu saja, melainkan membahas juga tentang kewarisan dan lain sebagainya. Dan untuk kajian perbandingan hukum keluarga itu sendiri, dalam kajian ini kodifikasi hukum keluarga menjelaskan, menurut James M. Church, menjelaskan bahwa dahulu itu dianggap sulit karena pengaruh hubung daya dan tradisi, tetapi kini menjadi bidang yang sangat relevan terkait hukum keluarga ini sendiri. Dalam studi perbandingan hukum karena perkembangan globalisasi dan munculnya persoalan keluarga lintas negara. Nah, sejak pertengahan abad ke-20, hukum keluarga ini mengalami perubahan yang ditandai dengan pergeseran atau orientasi perkawinan, perceraian, hubungan dan di luar perkawinan gitu. Bisa ditarik garis besarnya ialah kajian perbandingan hukum keluarga itu mencakup 3 bidang utama. Yang pertama hubungan antar pasangan, yang kedua hubungan
orang tua dan anak, dan yang ketiga ialah status individu dalam keluarga. Yang selanjutnya itu ialah mengenai pengertian dan sejarah kodifikasi hukum Islam. Kodifikasi hukum Islam di negara-negara Islam. Nah, pengertian kodifikasi hukum itu ialah pembaruan jenis-jenis hukum tertentu dalam kitab undang-undang secara sistematis dan lengkap. Yang menimbulkan kodifikasi hukum ialah tidak ada kesatuan dan kepastian hukum. Nah, kodifikasi hukum terbuka. Yang pertama ada kodifikasi hukum terbuka, yang kedua ada kodifikasi hukum tertutup. Nah, kodifikasi hukum terbuka ialah kodifikasi yang membuka terhadap tambahan-tambahan di luar induk kodifikasi itu sendiri. Dan yang kedua ialah kodifikasi tertutup, ialah semua hal yang menyangkut permasalahan dimasukkan ke dalam kodifikasi atau buku yang menyangkut permasalahannya yang dimana buku itu ialah sebuah kumpulan peraturan mengenai hukum. Nah, latar belakang sejarah dari kodifikasi hukum ini ada di negara Turki, yang dimana berdirinya itu atau diawali oleh Turki. Nah, reruntuh Kesultanan setelah lengsernya Kesultanan Utsmaniyah yang berkuasa kurang lebih 6 abad, dan puncak kejayaannya itu pada masa Sulaiman Al-Qanuni, dan Turki Utsmani ini mengalami kemajuan militer, administrasi sosial, dan arsitektur.